Islam dan ihsan serta kesehatan yang paripurna, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini di hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan rangkaian i'tikaf di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dan pada siang yang berbahagia ini dirangkai dengan bedah buku. Alhamdulillah sudah masuk hari yang ketiga dan kita sangat bersyukur. Alhamdulillah guru-guru kita juga telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan sebelum kita merangkai acara selanjutnya, rangkaian bedah buku, sekali lagi kami mohon izin, mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak di antara kita dan yang lainnya, sehingga kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan tetap menggunakan masker selama berada di lingkungan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dan mari kita buka majelis bedah buku pada siang yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh Qori Nasional. Kami jemput dengan hormat Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zamri MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan yang paripurna pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan i'tikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Raya Provinsi Riau. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dirangkai dengan bedah buku. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 hari di Masjid Raya Provinsi Riau. Dan pada kesempatan hari yang ketiga ini, alhamdulillah luar biasa, yaitu buku yang akan kita bedah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yaitu dengan judul Halal dan Haram. Buku ini dikarang langsung oleh yang besar dari Timur Tengah dan juga Eropa. Beliau merupakan pimpinan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan Ketua Dewan Fatwa Muslim Eropa. Beliau adalah Dr. Yusuf Kordowi. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita ulama muda Provinsi Riau, yaitu sebelum kita panggil pemateri, kira-kira peserta sudah siap semua? Kita panggil dua narasumber kita ulama muda Provinsi Riau. Yang pertama Ustadz Haji Hasbullah LCMA, beliau S1 beliau berada di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian S2 beliau berada di Universitas Kairo, kemudian S3 on progress juga, dan beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Sakinah Rubiyo Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Karena itu kami jemput dengan hormat pemuda utama kita pada Ustaz Haji Hasbullah LCMA, kami persilakan. Dan kemudian kami jemput ulama muda Provinsi Riau yang kedua sebagai pembahas utama. Beliau merupakan dosen tetap di STAI Dinia Putri, Kota Pekanbaru, dan S1 beliau berada di Al-Azhar, S2 beliau diselesaikan di UIN Riau, dan S3 beliau insya Allah on proses juga. Alhamdulillah kita doakan bersama ulama-ulama muda kita Provinsi Riau mendapatkan doktor dan profesor. Amin. Ini luar biasa. Pada hari ini sudah antusias sekali nih para peserta kita. Kami jemput sekali lagi kepada Ustaz Haji Hanafi LCMSY. Kita sudah canangkan beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah ulama-ulama muda kita sudah hadir dan memang bukan 1 hari 2 hari tapi sudah berbulan-bulan. Artinya perencanaan bedah buku ini sudah dirancang
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita semua, para asatiz. Ada Ustaz Hanafi, Ustaz Khairuddin Ahmad Jais. Beliau ni masya-Allah tawaduk. Dan Ustaz Rodi, Ustaz Ridho, Ustaz Zulkarnain, masya Allah. Ini kita, jadi kita tidak takut bicara nih, karena kalau salah ada yang membetulkan. Karena orang kan takut bicara depan orang alim. Kita justru berani bicara depan orang alim, kalau salah langsung ada yang membenarkan. Daripada menyesatkan kan lebih baik ada yang membetulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di majlis yang insyaallah majlis yang mulia, majlis ilmu adalah taman-taman surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan taman surga ini mengantarkan kita betul-betul sampai ke taman surga akhirat insyaallah. Dan kita membedah lanjutan daripada kegiatan kita. Bedah buku yang kita bedah pada hari ini adalah kitab Halal dan Haram Syekh Yusuf. Nah, buku ini pertama penulisnya adalah sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kata Dr. Wahbah Zuhaili almarhum ya, beliau pakar fikih dengan kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu yang sangat maraji ya. Itu kata beliau, kalau ada mujtahid zaman ini mungkin Syekh Yusuf Qaradawi. Motif walaupun sudah berumur, jadi ulama ini tidak ada masa pensiunnya. Jadi dia terus. Karena dengan umur yang seperti itu walaupun sekarang sudah agak uzur ya, karena memang faktor umur jadi sudah agak sepuh. Maka kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini S1, S2, S3 Al-Azhar. Jadi beliau murni produk Al-Azhar. Kemudian disertasi beliau itu fikih zakat 2 jilid, sangat populer juga disertasinya. Fikih zakat. Itu kalau ada buku-buku zakat sekarang ini rata-rata marajiknya itu adalah fikih zakat Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi kurang afdal kalau tidak marajik ke Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, kemudian dari segi buku ini Halal wal Haram ini sebenarnya sudah ada buku sejenis. Imam Ghazali beliau juga punya buku Al-Halal wal Haram. Tapi kan Imam Ghazali pada abad ke-5. Jadi keistimewaan buku ini nanti hal-hal yang banyak. Seperti misalnya bayi tabung ada dalam buku ini. Nah, sementara kalau yang fikih-fikih induk itu kan bahasanya masih perkara persoalan-persoalan yang dulu. Sementara persoalan halal haram ini kan banyak masalah kontemporer. Nah, jadi Syekh Yusuf Qaradawi ini makanya buku ini bahasa Arabnya tegang urat-urat kepala kita membacanya. Istilah temporer. Nah, tapi alhamdulillah di tangan kita sudah terjemah ya. Nah, itu kita sudah dimudahkan dengan terjemahan.
Nah, kemudian dari segi tema dan bahasan, Syekh Yusuf Qaradawi beliau membahas secara luas ya. Mulai dari perkara makanan, minuman, masalah rumah tangga, kemudian masalah hubungan terhadap sesama aktivitas muamalah, kemudian juga hubungan bersama dengan non-muslim. Itu dibahas secara menyeluruh dalam kitab beliau ini. Nah, kitab ini diantara keistimewaannya adalah analisanya mendalam. Jadi beliau walaupun istilahnya kitab ini hajmuhu shagir ya, mungkin tidak terlalu besar ya, satu jilid, tetapi dalil-dalilnya berarti dia tidak mengaji fikih, main hantam saja. Nah, dia harus detail. Fikih ini butuh detail. Dalam kondisi ini seperti apa hukumnya? Dalam kondisi ini bagaimana? Karena hukum itu kan yataghayyaru bitaghayyuril ahwal wal ashkhas wal makan. Hukum itu bisa berubah. Maka salah satu di antara pertanda orang faqih itu tidak menghukumi yang sifatnya general, tapi dia harus melihat secara detail. Ini buku ini kita temukan seperti itu. Kemudian beliau juga menyertakan pendapat ahli. Seperti misalnya beliau mengurai tentang hukum memelihara anjing. Mayoritas ulama tidak boleh. Mazhab Maliki suci, boleh ini. Tapi beliau menguatkan tidak boleh. Kenapa? Beliau menyertakan analisa para pakar-pakar barat Eropa bahwa ternyata memelihara anjing ini mudorotnya banyak, bisa menyebabkan pada yang pertama kata beliau, ya kalau digigit anjing bahaya kan gitu. Orang melihara anjing kan bisa jadi digigit anjing kan. Yang kedua, ternyata dalam anjing itu ada cacing pitanya yang menyebabkan penyakit yang sangat luar biasa, bisa menyebabkan orang menjadi meninggal karena penyakit itu. Makanya penyakit ini itu tersebar di daerah-daerah negara-negara yang dia banyak memelihara anjing atau banyak bermain dengan anjing. Nah, jadi beliau menyertakan tuh bukan hanya komentar umat Islam, tapi komentar ahli dari non Muslim. Bagaimana penelitiannya? Nah, itu keistimewaan beliau. Itu diantara keistimewaan buku tersebut, buku ini. Kemudian kritikannya. Kritikan buku ini tentu orang salafi mengkritik buku ini. Dia bilangnya buku ini bukan halal haram, tapi buku ini adalah halal dan halal. Karena Syekh Yusuf Qaradawi tidak ada yang diharamkan di buku ini. Pokoknya buku ini halal dan halal. Bahkan buku ini setahu saya dulu tidak boleh menyebar di Saudi. Di stop, tidak boleh masuk. Kenapa? Kalau saya baca-baca, ternyata tidak cocok. Karena dalam buku ini, jenggot, beliau 3 pendapat dinukilkan. Mencukur jenggot itu ada 3 pendapat. 1, mubah, boleh. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, haram. Nah, tentu ini jadi masalah kan gitu. Yang kedua, musik. Musik di buku ini boleh. Musik, lagu dengan musiknya boleh. Tapi tentu, tadi kita sebutkan detail. Artinya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, tentu itu bertentangan dengan pandangan orang salafi. Makanya orang salafi tidak suka buku ini. Dia bilangnya Syekh Yusuf Qaradawi ini ngada-ngada aja gitu. Ini buku halal dan halal, bukan buku halal dan haram. Padahal dalam buku ini sebenarnya Syekh Yusuf Qaradawi kan terkenal, beliau tidak terlalu terikat dengan satu mazhab. Nah, ada juga yang ekstrim-ekstrim dalam buku ini. Seperti misalnya hukum menyambung perempuan menyambung rambut. Dalam buku ini tidak boleh sama sekali. Padahal dalam mazhab Syafi'i kan kita tahu dalam mazhab Syafi'i perempuan menyambung rambut itu dibedakan. Yang punya suami dengan yang belum punya suami. Kalau sudah punya suami, dia boleh menyambung rambut. Tapi jangan rambut manusia. Tapi rambut yang terbuat dari bahan yang bukan dari rambut manusia. Tapi dengan syarat dia sudah punya suami. Karena diperuntukkan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Nah, kalau dia belum punya suami, tidak boleh menyambung rambut. Baik rambut manusia atau bukan rambut manusia. Kenapa demikian? Ya untuk siapa? Takutnya untuk suami orang kan gitu. Suami orang yang tertarik karena dia belum punya suami. Nah, maka oleh karena itu ada juga di buku ini beliau
tidak dikomparasikan, bahkan beliau mungkin mengambil yang hati-hatinya. Nah, baik, di dalam buku ini secara umum, bab pertama itu adalah prinsip-prinsip Islam menyangkut halal haram. Nah, di situ banyak ya, ada 10 lebih. Al-aslu fil asya al-halal. Hukum asal segala sesuatu itu adalah halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia haram. Kemudian al-haram wal halal yatba'ul khaba'is. Halal dan haram itu mengikuti maslahat. Jadi kalau dia mudarat, diharamkan. Walaupun dalam ilmu akidah bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Perbuatan Allah itu tidak mesti mengikuti maslahat hamba. Tapi sunnatullah begitu. Sunnatullah bahwa yang mudarat diharamkan. Itu sunnatullah. Tapi fi'lullah la yu'allalu, perbuatan Allah tidak mu'allal. Tidak ada kewajiban Allah memperhatikan maslahat hamba. Itu secara fi'ilnya, tapi secara realnya, sunnatullahnya bahwa perbuatan Allah selalu sejalan dengan maslahat. Nah, selalu begitu. Kemudian al-halal yugni anil haram. Yang haram itu, yang halal lebih mencukupi daripada yang haram. Jadi yang halal itu mencukupi kita semua. Maka salah ketika orang mengatakan mencari yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, kalau berhenti mencari yang haram aja susah, berhenti situ, itu betul tuh. Mencari yang haram memang susah, yang halal itu jauh lebih banyak dan mencukupi. Ini prinsip. Jadi secara prinsip kata beliau ada beberapa prinsip di dalam halal haram. Termasuk diantaranya terkadang yang haram ini dibolehkan dalam keadaan tertentu. Haram itu dibolehkan ketika misalnya ada darurat. Kemudian dalam masalah ini, dalam buku ini juga, yang pertama dibahas itu adalah makanan dan minuman. Nah, dalam masalah ini beliau membahas misalnya tentang penyembelihan. Nah, bagaimana penyembelihan, bagaimana cara makanan atau binatang yang harus disembelih. Nah, jadi banyak ya dibahas tentang makanan dan minuman. Tentu yang sudah populer seperti khamar tentu haram, bangkai haram, tapi dengan penjelasan-penjelasan beliau. Nah, kita misalnya dalam penyembelihan, misalnya beliau membahas tentang sembelihan ahli kitab. Nah, di situ beliau menukilkan bahwa sembelihan ahli kitab ini itu kan dibolehkan oleh para ulama, tetapi ada juga yang tidak membolehkan karena mengandung kesyirikan. Nah, tapi di sini beliau menguatkan bahwa sembelihan ahlul kitab ini dibolehkan. Nah, jadi sembelih ahlul kitab tapi bukan yang bukan yang Majusi, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu, ini tidak masuk dia. Dia ahlu kitab. Kemudian beliau juga membahas tentang sembelihan ahlul kitab dengan menggunakan listrik. Nah, beliau di sini menguatkan kebolehannya. Nah, kenapa? Karena dalam mazhab Imam Malik bahwa seluruh yang dianggap penyembelihan itu masuk kategori penyembelihan, termasuk menyembelih dengan listrik. Nah, tapi ini kata beliau harus diperhatikan, kalau daging impor yang disembelih dengan listrik itu berasal dari negara-negara yang ahlul kitab itu boleh. Tapi kalau dari negara komunis tidak boleh. Nah, kemudian berapa menit lagi nih? Saya ada ya. Kemudian berburu misalnya dengan menggunakan senapan. Nah, ini ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa jangan makan hewan yang diburu dengan senapan. Nah, dalam masalah ini beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ketika itu adalah bukan benda tajam, tetapi adalah benda tumpul. Nah, kalau senapan tajam, ketika dilepaskan pelurunya Bismillahirrahmanirrahim dan mengena mati hewan itu, maka boleh. Nah, tapi ketika dia didapatkan dalam keadaan hidup bisa disembelih, kata beliau lebih afdal disembelih. Nah, termasuk dengan hewan-hewan yang diburu dengan misalnya menggunakan anjing buruan.
Kalau orang berburu menggunakan anjing buruan, lalu kemudian ditangkap oleh anjing itu dan mati, apakah boleh dimakan atau tidak? Nah, dalam hadis kan boleh, tapi dengan syarat bahwa anjing itu memang anjing yang sifatnya dipelihara untuk berburu. Dan memang dia dilepas untuk tujuan menangkap buruan untuk tuannya. Kemudian dalam masalah ini juga beliau membahas tentang pakaian dan perhiasan. Nah, beliau menyebutkan bahwa emas dan sutra haram bagi laki-laki. Jadi emas dan sutra ini tidak boleh bagi laki-laki. Lalu kemudian busana seorang wanita. Beliau mengatakan bahwa busana seorang wanita ini dengan syarat la yashif, tidak transparan. Wala yasif, tidak mensifati tubuhnya. Kemudian wala yuhaddid, tidak memunculkan hal-hal yang sifatnya bisa mengundang syahwat laki-laki. Artinya tidak ketat. Jadi tidak transparan, tidak ketat, dan tidak mensifati tubuhnya. Nah, kemudian juga beliau bicara masalah hal-hal yang lain dalam perhiasan misalnya, atau dalam aktivitas medis ya, seperti misalnya tato haram. Kemudian mengikir gigi, menjarangkan gigi. Nah, ini beliau merinci ya. Kalau tujuannya untuk berobat itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk merubah ciptaan Allah, itu tidak boleh. Demikian juga dengan operasi kecantikan. Kata beliau kalau tujuannya untuk berobat, misalnya dia kecelakaan, kemudian hidungnya menjadi hilang separuh, maka itu boleh operasi plastik di situ. Kenapa? Karena tujuannya untuk berobat. Jadi operasi plastik ini kalau tujuannya untuk berobat boleh, tapi kalau tujuannya untuk merubah ciptaan Allah, itu tidak boleh. Kita udah ada hidung bagus-bagus kan, karena ingin mancung, maka dioperasi biar tambah mancung. Ini tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi perkara tentang menyambung rambut. Di sini beliau secara mutlak mengharamkan. Kemudian hukum mencukur, hukum memelihara jenggot. Kata beliau yang pasti melihara jenggot ini sunnah. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah dibolehkan, kata beliau, boleh mencukur apabila ada tuntutan tertentu. Misalnya untuk merapikan, untuk memperbaiki. Bahkan kata beliau ada orang-orang yang ketika berjenggot dia kurang menarik. Halaman, coba kita lihat di halaman 94. Nah, di situ ada memelihara jenggot. Masalah yang termasuk dalam pembahasan kita itu tentang memelihara jenggot. Ibnu Umar ada hadisnya kan. Kemudian di alinea di atas perintah Rasulullah mengandung pendidikan 92. Kata beliau apa? Namun demikian bukan berarti sama sekali dilarang memotong jenggot. Kadang-kadang jenggot itu kalau dibiarkan bisa panjang dan menjijikkan yang dapat mengganggu pemiliknya. Itu artinya detail, ada pendetailan dalam masalah itu. Untuk itulah maka jenggot yang demikian boleh digunting, dirapikan bagian ujung maupun sampingnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Turmuzi. Hal ini pernah juga dikerjakan oleh sebagian ulama salaf. Al-Qadiyat, ini Qadiyat ulama besar, apa kata beliau? Mencukur, menggunting dan mencabut jenggot dimakruhkan. Tapi kalau memotong ujung atau sampingnya, apabila ternyata jenggot itu telah lebat, maka itu satu hal yang baik. Nah, coba lihat di halaman 94. Di situ ada, dari keterangan-keterangan di atas kita mendapati tentang mencukur jenggot ini ada 3 pendapat. Satu pendapat pertama hukumnya haram, pendapat kedua makruh, pendapat ketiga adalah mubah. Nah, ini pasti bertentangan dengan salafi. Karena kita ini pelaku bid'ah karena mencukur jenggot. Saya termasuk, jenggot saya masuk kategori yang tidak menarik.
Jadi kalau dipanjangkan tuh entah kemana-mana dia. Jadi ya mau tak mau dicukur, tapi untuk mengambil sunnah disisakan dikit. Nah, alasan beliau ada di bawah itu. Sebagian sahabat ada yang tidak mengerjakannya. Nabi memerintahkan untuk kan auful lihya, panjangkan jenggot atau pelihara jenggot. Tapi sebagian sahabat ada yang tidak mengerjakannya. Oleh karena itu perintah tersebut sekedar menunjukkan tentang sunnah. Jadi ada qarinah. Nah, perintah ini kan hukum asal perintah itu yufidul wujub. Tapi kalau ada qarinah yang menggeser dia dari wajib, maka dia berubah, tidak lagi wajib. Nah, ini ada qarinahnya. Sahabat tidak semua melakukan itu sebagai qarinah bahwa bukan wajib. Karena hasya, tidak mungkin sahabat menentang perintah Rasulullah yang bersifat wajib. Nah, maka oleh karena itu dipahami bahwa perintah di situ adalah bersifat sunnah, tergeser dia dari wajib menjadi sunnah. Berikutnya, nah ini 114 kita lihat yang kira-kira ini banyak nih, bisa nanti baca sendiri tentang memelihara anjing. Apa kata beliau? Termasuk yang dilarang oleh Nabi ialah memelihara anjing di dalam rumah tanpa ada suatu keperluan. Jadi tidak langsung diikat tanpa ada suatu keperluan. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa orang yang berlebih-lebihan dalam memberikan makan kepada anjingnya, sedangkan kepada manusia mereka sangat pelit. Jadi kalau anjingnya mahal makanannya, tapi untuk sedekah kepada orang, itu pilih yang murah-murah. Jadi bermasalah. Lalu kemudian kata beliau ini, memelihara anjing pemburu dan penjaga hukumnya ala boleh. Jadi tidak masuk kategori yang dilarang. Apa kata beliau? Adapun anjing yang dipelihara karena ada kepentingan misalnya untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga binatang dan sebagainya, dapat dikecualikan dari hukum ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing pemburu atau penjaga tanaman dan binatang, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 1 qirat. Yang dimaksud itu adalah hanya sekedar untuk bersenang-senang dengan anjing. Tidak ada tujuannya. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa larangan memelihara anjing itu hanya makruh, bukan haram. Sebab kalau sesuatu yang haram sama sekali tidak boleh diambil atau dikerjakan, baik pahalanya itu berkurang atau tidak. Nah, dalam hadis lain disebutkan bahwa memelihara anjing malaikat tidak mau masuk. Tapi di situ adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, tetap dia tidak terhalangi oleh anjing. Jangan memelihara anjing dengan tujuan menghalangi malakal maut. Malah datang dari malakal maut. Kemudian bekerja dan berusaha. Ini tentu banyak hal-hal yang seperti menzalimi. Kemudian dalam pernikahan. Nah, kalau bekerja dan berusaha ini, kata beliau, haram hukumnya menganggur bagi yang mampu bekerja. Jadi umat Islam itu dianjurkan untuk produktif. Beliau hadirkan dalil-dalilnya. Tidak boleh meminta-minta bagi yang mampu bekerja. Kemudian dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Halaman 140. Halaman 140. Nah, ini halal haram dalam pernikahan dan keluarga. Kemudian di sini beliau berbicara diantaranya adalah tentang masalah aurat, batasan aurat. Nah, beliau mengatakan bahwa aurat itu ya seperti yang kita ketahui, kalau laki-laki adalah dari pusar ke lutut. Nah, hanya saja beliau mengatakan Ibnu Hazm dan sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa paha bukan aurat.
Jadi itu komparasi beliau. Kalau yang populer kan kita dari pusar ke lutut. Tapi kalau Ibnu Hazm, ini kan Ibnu Hazm ini memang terkenal agak-agak vulgar. Nah, kalau Imam Maliki juga sama dari sisi aurat, bahwa paha itu bukan bagian daripada aurat, tapi antara laki-laki dengan laki-laki. Kemudian 147. Nah, ini kalau perempuan itu beliau merojihkan bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Nah, tapi dalam segi perhiasan, dari segi perhiasan bahwa beliau menukilkan sedang Aisyah, Qatadah dan lain-lain menisbatkan 2 gelang termasuk perhiasan yang boleh dilihat, dan demikian maka sebagian lengan ada yang dikecualikan, tetapi tentang batasannya dari pergelangan sampai siku masih diperselisihkan. Nah, jadi kalau perempuan itu punya gelang atau punya cincin, itu beliau termasuk yang memilih boleh diperlihatkan. Nah, berarti kalau perempuan di Indonesia kan begitu, nampak gelangnya kan, nampak cincinnya. Nah, itu termasuk beliau merojihkan bahwa itu termasuk yang dikecualikan. Nah, kan tadi beliau sebutkan bahwa semua badan perempuan itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, berarti tadi ada, tetapi tentang dengan demikian maka sebagian lengan ada yang dikecualikan. Nah, beliau juga mengatakan bahwa terkait dengan make up ya. Apa kata beliau? Pendapat yang kami anggap lebih kuat dan rajih yaitu adalah dibatasinya pengertian apa yang tampak itu pada wajah dan 2 tapak tangan, serta perhiasan yang biasa tampak dengan tidak ada maksud kesombongan dan berlebih-lebihan seperti celak di mata. Nah, itu boleh. Dan cincin pada tangan. Begitulah yang telah ditegaskan oleh sekelompok sahabat dan tabi'in. Ini tentu tidak sama dengan make up yang biasa dipakai oleh perempuan zaman sekarang untuk mempercantik pipi, bibir, kuku dan sebagainya. Seringkali ini termasuk berlebih-lebihan yang sangat tidak baik, yang tidak boleh dipakai kecuali di dalam rumah. Jadi kalau beliau perempuan mau bermake up berlebihan itu di dalam rumah. Kalau untuk suami tidak ada batasan. Mau 1 inci bedaknya pun memang dianjurkan. Kalau untuk suami maksimal itu memang untuk perempuan itu berdandan adalah untuk suami. Tapi sekarang terbalik. Kalau di rumah yang penting asal jadi. Pas keluar baru maksimal. Makanya para suami malas membelikan bedak karena bukan untuk dia gitu. Nah, kemudian halaman 157. Ini yang agak-agak ikhtilaf yang kita ini kan. Istri yang melayani tamu-tamu suaminya. Ini dalam masalah ini. Apa kata beliau? Lebih tegas lagi bahwa seorang istri boleh melayani tamu-tamu suami yang di hadapan suami. Nah, artinya kita sebagai suami ada tamu, boleh enggak istri kita menghidangkan makanan dan minuman? Kata beliau apa? Boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, tidak dalam segi berpakaian, berhias, berbicara dan berjalannya, sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan pun ingin melihat mereka. Nah, artinya kalau menimbulkan fitnah tidak boleh. Jadi berusaha untuk menghindarkan fitnah. Nah, kemudian larang terkait dengan adat dan tradisi 214. Jadi kita lewati aja ya, yang kira-kira kepercayaan dan tradisi. Ini beliau ketat di sini. Beliau
hal-hal yang sifatnya seperti misalnya memberantas ramalan dan khurafat, percaya kepada tukang tenun adalah kufur, sihir, kemudian jimat. Ini jimat tentu jimat-jimat yang tertentu ya. Karena ada jimat yang dibolehkan. Memerangi tradisi jahiliyah. Meratapi orang yang sudah mati. Ini tentu yang berlebih-lebihan. Ini kita sudah sering bahas. Kemudian di perkara muamalah 227. Nah, dalam perkara muamalah ini 227 atau kita coba lihat (242) masalah kredit. Kalau yang diharamkan jelas ya, artinya sesuatu yang mengandung hal-hal yang bertentangan riba, itu haram jelas. Hikmah diharamkannya riba. Nah, masalah kredit apa kata beliau? Halaman 242, menjual kredit dengan menaikkan harga. Termasuk yang perlu disebutkan di sini, sebagaimana diperkenankan seorang muslim membeli secara kontan, maka begitu juga diperkenankan menangguhkan pembayaran sampai pada batas tertentu sesuai dengan perjanjian. Sekarang apabila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini bisa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka sementara fuqaha ada yang mengharamkannya dengan dasar bahwa tambahan harga itu justru berhubung masalah waktu. Jadi beliau mengatakan terkait dengan jual beli kredit ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengharamkan kalau harganya dinaikkan dari harga kontan. Kenapa? Karena alasannya apa? Yaitu adalah tambahan harga itu justru berhubung masalah waktu. Kontan 10 juta, kalau kredit 12 juta. Kenapa bisa naik 12 juta? Karena ada waktu. Tapi jumhur ulama, ini beliau ini. Tapi jumhur ulama membolehkan karena ada asalnya, pada asalnya boleh. Dan nas yang mengharamkan tidak ada. Dan tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Jadi beliau termasuk yang mendukung jual beli kredit. Tapi di sini jual beli kredit yang sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, kemudian 261 tentang hiburan. Tentang hiburan. Ini hiburan nih. Ada, jadi kata beliau, Islam itu termasuk di antara agama yang memperhatikan hasrat dan tabiat manusia. Islam adalah agama yang realistis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan, tapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita, artinya memperhatikan hasrat dan tabiat manusia. Maka kata beliau, ya termasuk ada hal-hal yang dibolehkan. Apa diantaranya? Ya 264 itu dibolehkan berlomba, misalnya lomba lari cepat, ya kan itu, hiburan-hiburan yang halal. Sebagaimana dulu Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah lomba lari. Nah, itulah mesranya Rasulullah dengan istri kan, lomba lari. Ini yang punya istri udah pernah lomba lari belum? Ada lagi gulat. Ini boleh juga nih gulat. Nabi pernah bergulat. Rasulullah SAW pernah gulat dengan seorang laki-laki yang terkenal kuatnya. Namanya Rukanah. Permainan dilakukan beberapa kali. Dan Nabi ternyata pemenangnya. Padahal orang kuat. Jadi Nabi itu kuat fisiknya. Maka wajar Nabi istrinya banyak. Karena memang Nabi itu kuat. Kemudian apa lagi? Memanah termasuk. 269. Bermain dadu. Seluruh permainan yang di dalamnya ada unsur perjudian hukumnya adalah haram. Perjudian adalah semua permainan yang mengandung untung rugi. Maka dan itu yang disebut dengan maisir. Tetapi apabila tidak dibarengi dengan perjudian, maka sebagian ulama ada yang memandang, ini terkait dengan dadu ya. Nah, ini mana hukumnya nih?
Dua hadis tersebut cukup jelas dan bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang bermain dadu, apakah dibarengi dengan judi ataupun tidak. Tetapi Asy-Syaukani meriwayatkan bahwa Ibnu Mughaffal dan Al-Musayyib membolehkan bermain dadu tanpa judi. Ini komparasi. Jadi ada ulama yang memutlakkan mengharamkan dadu sama sekali, baik judi atau tidak. Tapi kata beliau ada sebagian ulama yang membolehkan kalau tidak disertai dengan judi. Nah, kemudian main catur. Ini yang pernah heboh ya. Apa kata beliau? Di antara permainan yang sudah terkenal ialah catur. Nah, kita lihat di sini di halaman 270. Apa kata beliau? Boleh bermain catur, namun tentang kebolehannya ini dipersyaratkan dengan 3 syarat. Itu maksudnya. Jadi beliau tidak langsung menghukumi tidak boleh atau boleh. Apa kata beliau? Boleh bermain catur dengan syarat pertama, bermain catur tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Sebab perbuatan yang paling bahaya ialah mencuri waktu. Karena dia enaknya membunuh menteri, membunuh membunuh para pengawal-pengawalnya, nikmat dia main catur, akhirnya masuk waktu sholat, lupa dia kalau sudah masuk waktu sholat, tinggal sholatnya, atau telat sholatnya. Itu tidak boleh. Haram jatuhnya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh dicampur. Nah, kemudian 270. Ini menyanyi dan musik. Di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa, kata beliau adalah menenangkan hati serta mengenakkan telinga, ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri ucapan kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarahkan kepada perbuatan dosa. Tidak salah pula jika disertai dengan alunan musik selama tidak melenakan. Ini bahaya. Jadi ini sangat tidak disukai oleh orang Salafi ini. Karena menyanyinya boleh, pakai alunan musiknya bahkan boleh. Selama tidak melenakan, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang, menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama, dan datang saat walimah. Nah, kemudian 276. 276 ini salah satu yang diharamkan kata beliau, yaitu adalah mengundi. Nah, jadi termasuk undian adalah bagian dari judi. Ini termasuk yang ekstrim Syekh Yusuf Qaradawi di sini. Jadi kalau undian itu dikategorikan sebagai judi. Nah, tidak boleh. Apa kata beliau? Apa yang dinamakan undian? Ya, nasib adalah salah suatu jenis dari macam-macam judi yang ada. Nah, dalam kondisi tertentu ada ulama yang membolehkan undian. Undian dalam hal-hal seperti misalnya kayak di mall itu kan disediakan mobil, pengunjungnya nanti bisa diundi. Nah, itu kan itu boleh. Nah, kemudian dalam hubungan kemasyarakatan 278, di sini beliau banyak sebutkan, intinya bahwa hal-hal yang sifatnya membuat seperti buruk sangka, mencela, kemudian mendamai memperolok-olokkan, termasuk semua yang diharamkan. Nah, kemudian terakhir beliau itu membahas tentang hubungan antara non-muslim, hubungan antara muslim dengan non-muslim. Yang mana di sini juga beliau menukilkan banyak ya hal-hal yang diharamkan dan juga hal-hal yang halal. Intinya bahwa kitab beliau ini lebih kepada menjelaskan yang sifatnya ada hal-hal yang disepakati, beliau buat bahwa ini disepakati keharamannya. Ada hal-hal yang sifatnya diperselisihkan, beliau nukilkan perbedaan-perbedaan ulama di situ. Ada yang sifatnya beliau mentarjih, beliau berijtihad. Nah, termasuk diantaranya dalam buku ini beliau mengharamkan patung sama sekali. Coba buka dalam masalah patung, itu beliau tidak boleh patung, termasuk patung-patung untuk mengenang para pahlawan.
Itu semua mutlak tidak boleh. Yang beliau kecualikan cuma 2, boneka anak-anak. Itu dibolehkan. Sama patung yang sudah tidak berkepala. Karena pernah ada hadis Nabi SAW, malaikat Jibril mutar-mutar mau masuk ke rumah Nabi SAW. Nabi heran, kenapa tidak bisa masuk malaikat Jibril? Kata Jibril, saya tidak bisa masuk karena di depan ada patung. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana biar engkau bisa masuk? Kata Jibril, patahkan kepalanya. Maka dipatahkan kepalanya, barulah kemudian Jibril masuk. Jadi yang menghalangi malaikat rahmat datang itu, pertama anjing, yang kedua adalah patung. Maka beliau di sini mutlak mengharamkan patung. Tapi patung yang sifatnya 3 dimensi. Beliau agak keras. Syekh Yusuf Qaradawi, masalah patung, kemudian masalah lukisan yang bernyawa, itu beliau tidak boleh, haram. Nah, untuk secara detailnya nanti bisa diperkuat dengan mendalami, membaca lagi buku tersebut, dan insya Allah ditambah oleh Ustaz Hanafi nanti. Itu dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mukbil itu menulis satu kitab judulnya Iskatu Kalbil Ari, membungkam anjing yang menggonggong Yusuf Al-Qaradawi. Sampai begitunya mereka, karena mereka sangat kontra dengan pendapat-pendapat Syekh Yusuf Qaradawi ini. Khusus untuk kitab Halal wal Haram ini sudah ada beberapa kritikan daripada orang-orang Wahabi. Di antaranya Syekh Abdul Hamid Tahmas. Syekh Abdul Hamid Tahmas menulis kitab Nazarat fi Kitabil Halal wal Haram fil Islam, karya Syekh Yusuf Qaradawi. Analisa-analisa atau pandangan-pandangan, kritikan-kritikan terhadap kitab Halal wal Haram yang disusun oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Begitu juga Syekh Fauzan juga menulis kitab Al-I'lam binaqbi Kitabil Halal wal Haram. Jadi dia menulis kitab tentang kritikan daripada kitab Halal wal Haram yang disusun oleh Syekh Yusuf Qaradawi ini. Jadi wajar tadi Ustaz Asbullah banyak mengatakan ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dan beberapa pendapat kitab ini mereka bahas secara detail, ya. Seperti tadi dijelaskan masalah catur, masalah jenggot, masalah keharmonisan hubungan seorang muslim dengan orang kafir. Bagi mereka itu sebetulnya satu pantang bagi mereka, sehingga bagi mereka apa yang ditulis Syekh Yusuf Qaradawi ini banyak sekali salahnya. Bahkan kata Ustaz Asbullah tadi, komentar mereka adalah ini bukan kitab Halal wal Haram, tapi kitab Halal wa Halal. Karena menurut dia terlalu memudah-mudahkan Syekh Yusuf Qaradawi di dalam kitab Kaifana Ta'amul bis Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah atau hadis Nabi. Dan di dalam usul fikih dia juga menulis kitab puncak daripada usul fikih, yaitu dirasat fikhi fi maqasid syari'iyah. Jadi dia juga bahkan sudah menulis kitab yang dalam tema maqasid syariah. Orang yang sudah mampu menguasai maqasid syariah pasti ijtihadnya dalam, pasti ijtihadnya komprehensif, pasti ijtihadnya mengakomodir semua unsur-unsur untuk berijtihad dan beristimbat. Jadi sebenarnya Syekh Yusuf Qaradawi ini dalam usianya 94 tahun sekarang ini sangat produktif sekali. Sampai hari ini pun dia masih menggoreskan pena dia untuk melahirkan kitab-kitab. Ini kehebatan daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Jika ada orang mengkritik, sebenarnya karena memang berbeda pandangan, jadi wajar saja mengkritik. Tapi kalau kita lihat kapasitas keilmuan Syekh Yusuf Qaradawi sangat cukup untuk orang zaman ini berijtihad, dan tidak banyak orang berada di kelas dia untuk selevel dia dalam berijtihad. Nah, lalu kemudian ini masalah kitab Al-Halal wal Haram yang disusun ini. Kemudian ya, kitab ini termasuk kitab yang tua, Ustaz, ya. Artinya disusun ini sebenarnya kitab ini tulis sudah lama. Tapi untuk memahami kitab ini perlu kita lihat pola pikir daripada
Syekh Yusuf Qaradawi sendiri itu dapat kita lihat dari latar belakang Syekh Yusuf Qaradawi. Karena kadang latar belakang orang itu kadang mempengaruhi hasil ijtihad, ya. Kita lihatlah gaya berpikir Syekh Yusuf Qaradawi. Anaknya 7 itu tidak ada yang sekolah. Dia mengkomprehensikan semua aspek. Aspek budayanya, aspek medisnya, nanti akan mempengaruhi hukum itu ada ilatkah atau tidak ada ilat di situ. Nah, jadi kalau kita lihat gaya kitab ini kitab yang betul-betul sudah mengakomodir keadaan, bukan kitab klasik. Maka nanti kadang ada beberapa keadaan itu bertentangan dengan pendapat-pendapat klasik. Walaupun ada yang mengatakan Syekh Yusuf Qaradawi ini mazhabnya Hanafi secara fikih dan dia bermazhab Maturidi dalam urusan akidah, begitu Ustaz. Wallahu a'lam, tapi yang saya baca begitu ya. Tapi dalam kitab ini pemikirannya luas. Dia kutip mazhab Hambali, dia kutip mazhab Maliki, bahkan beberapa kutipan dia itu dia kutip dari Ibnu Taimiyah sendiri dia kutip. Dan dia mengakui di situ keilmuan Ibnu Taimiyah. Tapi orang Wahabi justru menganggap ini adalah kitabnya sesat ya. Tapi Yusuf Qaradawi itu lebih terbuka dan dia tidak mengkotomi dan tidak memisahkan antara ilmu agama dengan keadaan. Dan memang pada prinsip hukum itu tidak boleh memisahkan keadaan, kondisi orang, kondisi segala macam di dalam menentukan ijtihad. Maka hasil ijtihad kontemporer kadang berbeda dengan hasil ijtihad klasik. Karena kitab-kitab ijtihad kontemporer itu dia mengakomodir keadaan. Sedangkan kitab-kitab klasik mungkin keadaannya berbeda dengan keadaan sekarang, sehingga hasil ijtihad itu bisa jadi berbeda. Dan kalau kita lihat di muqaddimah kitab ini, saya tidak baca semua ya. Kalau Sasbullah mungkin sudah baca semuanya, saya tidak sempat. Tadi orang-orang Wahabi, maka mereka menganggap beberapa pendapat Syekh Yusuf Qaradawi ini sesat. Pak Yusuf Qaradawi bukan orangnya tasahul, tapi memang itu hasil ijtihad dia. Tapi dia juga ingin memperhatikan bagaimana orang-orang Barat dan orang-orang Amerika mudah untuk menerima syariat ini. Maka terlihat sedikit mudah. Termasuk hukum onani. Yang dia pakai hukum onani adalah hukum yang agak mudah di sini. Hukum onani yang dia pakai di situ adalah mazhab Hambali. Tidak pakai mazhab Maliki. Ya, mazhab Hambali agak sedikit mudah tentang hukum onani. Nah, jadi kelihatan sedikit bermudah-mudah, tapi kita perlu untuk melihat secara utuh bahwa memang ini buku memang proyeksinya bukan untuk internal orang Islam saja, tapi proyeksi kitab ini juga untuk orang-orang. Dan ini kan ciri dakwahnya Rasulullah. Rasulullah jika mendakwahi orang-orang kafir, dia tak pernah tasyadud di dalam berdakwah. Tentu ada kelonggaran-kelonggaran dalam berdakwah. Apalagi medan dakwah itu adalah medan dakwah yang berat, yang tak bisa langsung, seperti Allah sendiri mengharamkan khamar, tidak langsung-langsung mengharam, tapi berangsur-angsur agar orang menerimanya dengan baik. Nah, jadi pola pikir Syekh Yusuf Qaradawi ini pola pikir yang betul-betul menyeluruh. Apalagi Syekh Yusuf Qaradawi ini suka berorganisasi. Kalau kita lihat Syekh Yusuf Qaradawi ini banyak organisasi-organisasinya. Banyak dan organisasi yang dia ikuti itu bukan lokal, tapi organisasi yang dia ikuti itu kebanyakannya dunia. Baik dari aspek ilmiahnya maupun dari aspek persatuan. Apa yang dalam kitab ini menggambarkan apa yang ada di isi kepalanya Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian kalau kita ingin memahami kitab ini, sebenarnya bab pertamanya khatam dulu. Kalau kita paham bab pertamanya, yaitu tentang standar-standar halal haram tadi, yang dia cantumkan di bab pertama yang dijelaskan Ustaz Asbullah tadi, maka pada bab-bab berikutnya kita bisa paham. Kalau kita lihat setidaknya di situ ada 11 prinsip-prinsip dalam menentukan halal dan haram. Tidak satu prinsip, tapi ada 11 prinsip dalam menentukan halal dan haram. Misalkan yang nomor ke-11 itu, halal yang haram diperbolehkan dalam keadaan darurat. Nah, kondisi darurat tentu saja berpengaruh kepada kondisi perubahan keadaan, perubahan zaman. Dan perubahan keadaan itu tidak selamanya sama. Yang 30 tahun, 40 tahun lalu mungkin hari ini tak menjadi darurat lagi. Maka pemikiran Syekh Yusuf Qaradawi di sini, kalau kita lihat di sini, memang disinilah kata kuncinya. Di 11 prinsip di dalam menentukan halal dan haram inilah yang perlu dikuasai dulu. Walaupun Syekh Yusuf Qaradawi detail, saya lihat di dalam
Karena nanti pembahasan itu ada dalam usul fikih, Ustaz, ya. Ada dalam usul fikih, dan ini kan bukan kitab usul fikih. Cuman tetap saja metode dia di dalam menyusun kitab ini, tetap dia tampilkan dulu ini metodenya di dalam menentukan halal dan haram. Ada 11 item yang dia sebutkan. Yang pertama, segala sesuatu itu, semua hal itu diperbolehkan dalam urusan muamalah. Ini kan sebenarnya kaedah usul fikih. Sehingga hukum itu hari ini dan besok itu bisa berubah. Itu hasil ijtihad. Ya. Walaupun hukum asal bisa jadi ada. Ada hukum asal. Tapi hukum asal ini bisa jadi berubah dengan terjadinya perubahan keadaan. Nah, perbedaan antara perkara muamalah dengan perkara ibadah adalah pada kaedah nomor pertama ini. Untuk perkara ibadah tidak ada yang dibolehkan kecuali ada dalil. Kalau untuk urusan muamalah, jual beli, pernikahan, interaksi antara sesama manusia, semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kan terbalik itu. Kalau urusan ibadah, semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Kalau urusan muamalah, semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tentu ini terjadi perbedaan, sehingga untuk urusan muamalah itu lebih fleksibel daripada urusan ibadah. Maka membaca kitab-kitab ijtihad, membaca kitab-kitab hasil ijtihad kontemporer, kita tidak bisa samakan hasil ini dengan hasil kitab yang lain. Nah, itu kekeliruan besar kita. Maka nanti orang Salafi kekeliruannya di situ, disandingkannya keadaan kitab yang lahir di Saudi Arabia, disamakannya hasilnya dengan kitab yang lahir di Mesir. Tentu keadaannya berbeda. Maka seorang mujtahid tidak boleh berijtihad di tempat yang dia tidak tahu keadaannya. Kita undang ulama Saudi untuk berijtihad di Riau, itu suatu kekeliruan besar. Karena dia tidak tahu keadaan orang Riau secara komprehensif. Dia nggak tahu ijtihad dengan hasil ijtihad yang lain meskipun temanya sama. Sebelum kita tahu latar belakangnya apa, di mana kitab itu dilahirkan, dan siapa yang berfatwa, dan apa yang ada di lingkungannya. Nah, kalau enggak kita akan mengatakan, wah ini Syekh Qardawi ini sesat ini, nggak sama dengan pendapat ulama kami. Karena disamakannya karya ulama dia dengan karya Syekh Yusuf Qardawi. Tentu berbeda. Di lingkungan Syekh Yusuf Qardawi dia pencinta Palestina. Dia juga pencinta, dia adalah pimpinan Persatuan Islam Dunia. Sehingga dia tak boleh berfatwa lokal, dia harus berfatwa secara global. Nah, nanti di situ letak perbedaan-perbedaannya. Nah, saya rasa inilah sebagai yang tadi sudah lengkap oleh Ustaz Hasbullah, cuma sedikit tambahan saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Haji Hanafi LC kita, yaitu tentang halal dan haram. Baik, untuk sesi yang ketiga ini, kita baik yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 2 orang bertanya terlebih dahulu. Oke, 1. Dari perempuan ada 2, pas cocok 2 orang. Jalurnya halal, tetapi beliau menolong orang yang susah. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik dari orang yang memberikan dan orang yang menerimanya. Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya? Hah? Bang Andi. Oke, pertanyaan diberikan untuk siapa nih? Ustaz Hasbullah, Ustaz Hanafi? Ustaz Hasbullah. Oh, baik. Kita satu lagi untuk yang akhwat, silakan kasihkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hanya satu yang saya tanyakan, itu tadi kan membicarakan masalah patung yang di rumah tidak boleh gitu kan Ustadz ya. Bagaimana dengan foto keluarga yang dipajang di dinding rumah? Bagaimana? Di dalam prinsip yang awal itu kan sudah ada dalam kitab itu. Apa kata beliau? An-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Jadi niat yang baik itu tidak mempengaruhi yang haram menjadi halal. Jadi niatnya korupsi untuk bangun pondok pesantren. Niatnya untuk bangun pondok pesantren, tapi jalannya korupsi, salah. Kata beliau, an-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Jadi niat yang baik itu tidak bisa menghalalkan yang haram. Maka ada si pitung itu mencuri untuk menolong orang. Itu ya kalau si pitung kan dari penjajah ya. Itu mungkin lain hukum. Kalau ini artinya orang mencuri untuk bersedekah, itu sama sekali tidak dibenarkan. Nah, an-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Kemudian ada lagi kaidah fikih menyebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak memberikan legal terhadap wasilah. Artinya tujuan baik tidak melegalkan wasilah yang tidak baik. Tetap dia tidak boleh. Kepemilikan mengembalikan hak orang. Dan bagi penerima tidak berdosa. Tadi kan ditanyakan bagaimana hukum menerimanya. Kalau Dr. Oni Syahroni mengatakan bahwa uang untuk sosial tidak ada istilah uang haram. Jadi penerima panti asuhan, lembaga-lembaga sosial, dia menerima pemberi yang memberi tadi mendapatkan dengan cara yang haram, tapi yang menerimanya tidak terkena hukum haram. Nah, tapi kalau Dr. Syafi Antonio agak ketat. Beliau 3J, jamban, jembatan, sama jalan bolehnya. Kalau penghasilan non halal bolehnya 3, jamban, jembatan, sama jalan. Kalau hal-hal yang baik tidak diboleh. Tapi kalau Dr. Oni Syahroni, itu uang haram itu adalah yang memperolehnya. Kalau yang menerima dalam bentuk sosial itu tidak termasuk dihukumi sebagai penerima yang tidak boleh. Kemudian yang kedua tadi tentang patung ya. Nah memang Syekh Yusuf Qaradawi memang agak beliau nih agak ketat dalam masalah ini. Udahlah buka aurat, banyak pula terbuka dipajangnya di ruang tamu kan gitu. Akhirnya tamu yang datang payah berkedip kan itu. Maka oleh karena itu tetap dia ada hal-hal yang dibolehkan pun tetap ada batasannya juga. Nah beliau begitu dia merincikan. Jadi hal-hal yang sifatnya haram itu tidak mutlak haram, kecuali yang memang sifatnya sudah finish, seperti khamar. Khamar beliau selesai urusan bisnis. Khamar tidak boleh, penjualnya tidak boleh, yang menyediakan tidak boleh, yang memfasilitasi semuanya dapat bagi-bagi dosanya. Itu yang sifatnya sudah finish. Tapi yang sifatnya ada khilaf di antara para ulama, beliau menyampaikan dengan itu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu yang ibu tadi tentang fotografi, sekaligus menjawab yang bapak ini. Sebenarnya Syekh Yusuf Qaradawi membedakan fotografi dengan patung, dan itu memang berbeda. Jadi makna surah di dalam hadis adalah suratu tamtsil. Dia memang ada fisiknya, dan itu memang di zaman Rasulullah memang model-model seperti ini, seperti berhala-berhala yang disembah, begitu ya. Sedangkan fotografi itu kan cahaya yang ditahan, makanya dalam istilahnya itu aks.
pantulan cahaya. Jadi berbeda antara pantulan cahaya dengan sesuatu yang dibuat, begitu ya. Jadi sebenarnya perlu dilihat di situ ilatnya. Ilatnya di situ ada dan juga unsurnya ada. Jadi kalau mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kias itu tidak boleh ma'al farik. Mesti kias itu sejalan. Analoginya mesti senada atau seirama. Nah, patung dengan surah, orang-orang salafi memaknai surah itu dengan fotografer yang di Bangbayu ini. Mereka memang bahasa Arab foto ini memang bahasa Arabnya surah, tapi bukan makna itu yang diinginkan di dalam hadis. Tapi orang sekarang menerjemahkan hasil kamera ini dengan surah. Padahal surah dalam hadis itu bukan itu surah yang dimaksud. Nah, itu letak perbedaannya. Yang kedua, dari segi unsurnya juga beda. Yang ditangkap oleh Bang Bayu ini melalui kameranya adalah menahan cahaya, sama seperti bapak berdiri depan kaca. Lalu yang depan kaca itu ada bapak di situ, ditahan kaca itu, ditahan cahaya yang ada di kaca itu. Bapak pergi masih ada dia di situ. Itu analoginya berbeda antara surah dengan makna surah patung dengan makna surah dengan pertahanan cahaya. Itu tadi menjawab pertanyaan Ibu sekaligus menjawab pertanyaan Ustadz ini tadi. Tambah lagi. Ya, terkait pertanyaan Ustadz itu ada di halaman 102. Lukisan dan ukiran. Ya, makanya beliau bilang gini nih. Demikian pendirian Islam terhadap gambar yang bertubuh, yakni yang sekarang dikenal dengan patung atau monumen. Tetapi bagaimanakah hukumnya gambar-gambar dan lukisan seni yang dilukis di atas lembar-lembaran seperti kertas, pakaian, dinding, lantai, uang dan sebagainya? Belum ada hukum yang jelas sebelum kita melihat gambar atau lukisan itu sendiri. Nah, jadi nanti hukumnya itu tergantung pada objeknya. Nah, makanya nanti ada indikator-indikator yang dibuat oleh beliau di sini. Didetailkan sama beliau. Nih, termasuk gambar atau lukisan yang diharamkan, yaitu gambar atau lukisan yang disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan atau dia diagung-agungkan secara keduniaan. Nah, karena itu bisa menyebabkan nanti syirik ya, kata beliau. Seperti ya salib barangkali ya. Kemudian sedangkan untuk jenis yang kedua seperti gambar raja-raja, tokoh, pemimpin-pemimpin atau para artis di zaman sekarang, jenis kedua ini lebih ringan dosanya jika dibandingkan dengan jenis pertama tadi. Anda detail terus nanti turun beliau. Jika gambar-gambar yang bernyawa tetapi tidak mengandung unsur-unsur larangan seperti yang disebutkan di atas, yaitu bukan untuk disucikan dan diagung-agungkan, bukan pula untuk maksud menyaingi ciptaan Allah, maka menurut hemat saya tidak haram. Menurut hemat Syekh Qaradawi ya, bukan hemat saya, penulis. Itu ada di halaman 105. Jika gambar-gambar yang bernyawa tetapi tidak mengandung unsur-unsur larangan seperti yang disebutkan di atas, yaitu bukan untuk disucikan dan diagung-agungkan, bukan pula untuk maksud menyaingi ciptaan Allah, maka menurut hemat saya tidak haram. Dasar pendapat ini adalah hadis sahih. Sesungguhnya malaikat tidak, hadis sahih dari Bishr bin Zaid bin Khalid dari Abu Talha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Bishr mengatakan, sesudah itu Zaid sakit, kemudian kami menjenguknya, tiba-tiba di pintu rumah Zaid ada gorden yang bergambar. Lantas aku bertanya kepada Ubaidillah Al-Khawlani, anak tiri Maimunah istri Nabi, bukankah Zaid telah memberitahu kita tentang menggambar pada hari pertama? Kemudian beliau berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kecuali gambar yang di pakaian. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Maka hadis ini awalnya mutlak, dipahami, tapi ternyata hadisnya itu ada takyidnya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mengambil satu hadis langsung kita menghukumi. Memang kerjaan mujtahid itu adalah menyelami seluruh kitab-kitab hadis itu, sehingga mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am dan mana yang khas. Jangan sampai hafal satu hadis, dua hadis,
hafal satu ayat langsung berfatwa. Nah, itulah pertanda sesat dan menyesatkan. Nah, ini termasuk hadis ini menunjukkan ya, Nabi SAW mengatakan malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Ternyata hadis ini tidak mutlak, tapi ada hadis muqaddiyat yang lain. Nah, itu bisa dibaca secara detail. Wallahu alam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ada satu penanya lagi. Wah, ada dua. Kita ada waktu kurang lebih ada 10 menit, artinya boleh masih dua penanya lagi. Silakan. Mic tadi satu lagi. Oh, Ibu mau tanya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Syahriani. Di sini saya mau mempertanyakan tentang aurat Ustadz. Halal haramnya kita melihat aurat seseorang. Nah, di sini profesi saya adalah petugas medis ruangan ICU. Yang ingin saya tanyakan, di ruang ICU itu kan kita pasien kita itu menggunakan pakaian khusus yang otomatis aurat pasien kita tuh terlihat. Batasnya tuh lutut, terus bagian rambut terlihat. Nah, di ruang ICU itu kita bekerja 3:1, 3 untuk perempuannya, petugasnya, dan 1 laki-laki. Untuk melakukan tindakan otomatis kita akan melihat aurat-aurat pasien kita, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Terus dalam kondisi tertentu kita akan memanggil keluarga pasien, dan di ruangan ICU itu pasiennya dalam kondisi terbuka, nanti keluarga juga akan melihat aurat pasien yang lain. Nah, yang itu yang saya ingin tanyakan Ustadz. Terima kasih. Oke, silakan diambil. Nanti kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti langsung kita jawab langsung Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kepada kami waktu untuk bertanya. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, pertanyaannya langsung saja. Tadi Ustadz Hasbullah Ustadz Hasbullah itu mengatakan bahwasanya sembelihan orang ahlul kitab itu halal atau boleh dimakan, seperti itu ya Ustaz. Jadi pernah juga saya dengar dulu waktu belajar, boleh atau halal juga menikahi orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan orang Yahudi atau Nasrani, dan dengan syarat bahwasanya ahlul kitab tersebut masih berpegang teguh kepada kitab yang Allah Ta'ala turunkan tanpa ada perubahan sedikit pun. Jadi pertanyaannya, apakah Yahudi atau Nasrani di zaman sekarang atau orang-orang Yahudi Nasrani yang ada di belahan dunia ini masih bisa kita sebut dengan ahlul kitab? Itu pertanyaannya. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, izin berikan kepada Ustadz Abu Hamid. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustadz, pertama mungkin butuh penjelasan. Pernah saya mendengar fatwa Dr. Yusuf Qaradawi tentang bolehnya ketika orang telah berumah tangga, nah kemudian si laki-laki ini memeluk agama Islam. Dan kalau yang kita ketahui, kalau salah satu dalam rumah tangga itu sudah memeluk agama yang berbeda, maka jatuh talaknya, yang saya ingat begitu Ustaz. Nah, menurut saya dengar Syekh Yusuf Qaradawi memfatwakan untuk di daerah Korea itu diperbolehkan suami istri
berbeda agama. Jadi maksudnya ketika seorang perempuan masuk agama Islam, mereka diperbolehkan untuk tidak cerai atau tetap bersama dalam satu keluarga. Mohon penjelasan, dan apakah jika fatwa itu benar, apakah itu juga bisa diberlakukan untuk di daerah yang lain? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ada 3 penanya. Pertama tentang ibu ini bekerja sebagai medis, Ustaz. Kemudian melihat secara tidak langsung ataupun langsung, tentu melihat aurat pada pasien. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang sembelihan ahlul kitab dan nikah dengan ahlul kitab. Nah, zaman sekarang ini masih disebut dengan ahlul kitab atau tidak? Nah, yang ketiga yaitu ada pertanyaan dari Ustadz Abu Hamid, yaitu dengan adanya perbedaan agama. Biasanya kalau dalam yang kita ketahui, begitu beda agama langsung otomatis cerai kan. Nah, dalam satu kondisi beliau membolehkan. Nah, seperti apa pendapat Ustadz? Ayo persilakan. Baik, yang pertama tadi tentang aurat terkait dengan perempuan dalam terutama dalam terkait dengan medis ya. Nah, ini Syekh Yusuf Qaradawi juga memang menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu seperti berobat atau terkait dengan urusan medis tadi, itu salah satu yang diberikan rukhsah. Artinya diberikan keringanan, tapi memang hal-hal yang memang sifatnya mendesak. Artinya yang memang betul-betul sifatnya darurat. Gitu. Kenapa? Karena ada juga kaidah menyebutkan bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu harus sekedarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya memang sekedarnya. Dan ketika tidak ada jalan lain, misalnya seorang pasien perempuan harus diperiksa oleh dokter laki-laki. Nah, artinya kondisinya itu memang kondisi balik kepada prinsip dan standar-standar syariah menurut Syekh Yusuf Qaradawi, termasuk diantaranya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang sifatnya darurat itu menyebabkan hal-hal yang tidak boleh menjadi boleh. Tapi dia diikat dengan kaidah lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi kalau memang sifatnya seperti tadi, itu kan sifatnya adalah terkait dengan aktivitas yang darurat. Maka oleh karena itu tetap diperhatikan batasan-batasannya. Artinya dalam kondisi tertentu dia dibolehkan, tapi ya memang sesuai dengan hajatnya saja. Hajat yang terkaitan dengan masalah itu. Nah, itu ya bisa dipahami insyaallah. Kemudian yang kedua, sembelihan ahlul kitab, apakah masih disebut sebagai ahlul kitab? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau Syekh Yusuf Qaradawi, beliau di sini memang termasuk yang longgar dalam masalah ini. Artinya termasuk yang mengakui ya. Nah, artinya bahwa sembelihan kemudian ahlul kitab menikahi termasuk di antara yang beliau longgar dalam masalah ini. Artinya beliau membolehkan, karena memandang bahwa ahlul kitab itu ya masih disebut sebagai ahlul kitab. Tapi kalau kita perbandingkan dengan yang lain, ada ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab misalnya, ya sama sekali bahwa ahlul kitab itu tidak lagi sebagai ahlul kitab yang murni, tapi sudah musyrik, gitu. Nah, tapi kalau beliau di sini, bahkan beliau mengatakan menyebutkan perbedaan, misalnya ada binatang yang disembelih untuk gereja dan hari-hari besar. Nah, itu ada beliau bahas tentang hukumnya. Kemudian sembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab dengan sengatan listrik, dan sebagainya, itu beliau bahas. Nanti bisa dibaca di halaman 62 dan juga halaman 63. Kalau pertanyaan Ustaz Abu Hamid tadi Anda belum mendengar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang untuk masalah medis itu sebenarnya babnya rukhsah syar'iyyah ya. Masalah keringanan-keringanan di dalam syariat. Perkara perempuan merawat pasien di zaman Rasulullah juga ada seorang perawat yang pertama itu adalah seorang perempuan bernama Rufaidah. Rufaidah ini adalah perawat yang merupakan relawan
yang membuat tempat perawatan para mujahidin yang berperang terluka, dan dia merawat itu. Artinya di saat itu Rasulullah ada. Di saat Rufaidah ini merawat pasien-pasien para mujahidin, berarti kan ada keringanan yang disebut dengan ar-rukhsah asy-syar'iyyah. Namun meskipun demikian tadi sudah dibatasi oleh Ustaz Asbullah bahwa keadaan seseorang itu bisa dalam kategori darurat, bisa dalam kategori hajiat, bisa dalam kategori tahsiniyat. Maka ketika seorang perawat perempuan mendapatkan pasien laki-laki, maka tingkatan kemaslahatan ini mesti diukur. Apakah memang dia dalam kondisi darurat untuk ditangani, atau dalam kondisi hajiat untuk ditangani, atau cuma untuk memperindah saja. Memperindah itu misalkan perawatnya perempuan, habis itu cuma untuk laki-laki cuma mempercantik diri misalkan, atau perawatan diri, tidak ada hajiat di situ. Tapi kalau ada hajiat, al-hajatu tanzilu manzilatid darurah. Kondisi hajiat bisa naik kepada kondisi darurat. Kalau kondisi darurat yang haram itu dibolehkan. Kalau kondisi hajiat, tengok dulu keadaannya. Nah, maka sebenarnya seorang perempuan ataupun seorang laki-laki, tenaga medis menangani pasien berbeda jenis kelamin itu memang agak banyak detail peraturannya. Pertama tentang sebenarnya kebutuhan itu apa gitu. Yang kedua, saya kebetulan tesis saya ini kebetulan tesis saya tentang apa hukum menangani pasien yang berbeda jenis kelamin. Yang kedua, kondisi itu tidak semudah itu. Artinya tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Asbullah, jika ada tenaga medis yang sejenis kelamin dengan pasien, maka itu wajib didahulukan. Misalkan tenaga medisnya perempuan, pasiennya ya perempuan, tidak ada opsi. Kalau selagi ada opsi, maka wajib mendahulukan opsi-opsi yang ada. Tapi kalau tidak ada opsi, maka dia bisa naik kondisinya yang tadi biasa-biasa saja, bisa naik pada kondisi hajiat. Apalagi misalkan perempuan mau bersalin, udah sampai hari dia harus bersalin, dia udah janjian dengan perawat perempuan atau dokter SPOG perempuan di situ. Ternyata di saat dia bersalin, SPOG ini dinas keluar kota, yang ada di situ cuma SPOG laki-laki, kan tidak mungkin dikeluarkan sendirian itu. Nah, maka kondisinya bisa naik level. Kalau kondisinya sudah naik level sini, maka justru dia harus. Maka sebisa mungkin itu direkayasalah ruangan-ruangan itu untuk meminimalisir. Karena kebolehan ini tuqaddaru biqadriha, itu maknanya adalah ditangani sesuai dengan kebutuhan. Jika ibu sebagai perempuan, pasien laki-laki yang sakit kaki, jangan telancangkan bulat laki-laki itu. Tentu yang dibuka telapak kaki yang sakit saja, kan begitu saudara. Nah, tadi kalau kondisinya darurat, SPOG-nya laki-laki menangani pasien perempuan, yang dia butuh untuk buka itu apa? Dia butuh cuma lihat misalkan dongkolnya saja, maka ditelanjangi pula, dia kan tidak mungkin. Maka ditangani sesuai dengan kebutuhan. Daging babi itu jadi halal, tapi yang boleh dimakan itu menurut mayoritas ulama adalah sekedar menyelamatkan nyawa. Sekedar menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengenyangkan badan. Kalau mengenyangkan badan sekilo kadang kurang, tapi sekedar menyelamatkan nyawa 1 on cukup. Walaupun dalam mazhab Maliki, daging babi yang kita jumpai tadi itu boleh kita simpan. Nanti mau tahu tak jumpa lagi, simpan aja lah sedikit sebagian begitu. Tapi mayoritas ulama lain mengatakan tidak boleh disimpan. Enggak boleh disimpan sampai begitunya. Masalah ini memang agak detail panjang. Maka sebenarnya inilah ranah ijtihad itu. Ranah ijtihad yang hasilnya bisa berubah-berubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, itu Bu ya. Yang kedua, masalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan mereka ini kan tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, sebenarnya memang Umar bin Khattab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Asbullah tadi, pernah mengharamkan juga ahlul kitab. Karena alasannya pada saat itu orang lebih suka menikahi ahlul kitab daripada muslimat. Tidak laku muslimat saat itu. Karena mungkin tak lebih cantik, wallahu a'lam entah apa alasannya. Sehingga orang laki-laki Arab ketika itu lebih suka menikahi ahlul kitab daripada muslimat. Sehingga Umar bin Khattab memutuskan, ini bahaya ini. Ini lihat. Hukum asal dia ganti, hukum asalnya boleh. Dia ganti hukum asal yang boleh tadi menjadi tidak boleh karena ada ilat yang lahir di situ.
Dikhawatirkan muslimat malah tidak laku. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah ahlul kitab hari ini, apakah Yahudi dan Nasrani ini ada ahlul kitab atau tidak? Ukurannya yang dia yakini itu apa? Ternyata berbeda keyakinan Yahudi sekarang dengan Yahudi yang ada di zaman Rasulullah. Yahudi yang ada di zaman Rasulullah itu bukan agama, tapi adalah sekte, tapi adalah kaum yang mereka dulu beriman kepada kitab Taurat, tapi karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, mereka menolak kitab suci Al-Quran. Sekarang kita coba lihat alul kitab sekarang. Sama enggak alul kitab sekarang? Maaf, sama enggak Yahudi dan Nasrani sekarang? Tuhannya siapa? Kitab sucinya apa? Kita bandingkan dengan Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Itu pendapat saya, Ustaz. Kalau ada keliru tolong diluruskan. Jazakallah khair. Sabu tadi apa masalahnya? Saya juga belum pernah mendengar dalam kitab, mungkin perlu dicari nanti. Kira-kira Syekh Yusuf Qaradawi itu pendapat yang disebut Sa'abu tadi di dalam kitab yang mana. Tapi secara umum yang kita pahami tentu saja wala tankihul musyrik. Ayat itu kan qat'i sebenarnya. Nah, tapi kalau musyrik itu memang tidak ada toleransi. Nah, gitu saja. Itu yang saya pahami. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi tentu kita baca dulu bukunya dan apa landasan-landasan dia. Dan saya belum baca itu, sama seperti Syekh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Sudah ada 6 pertanyaan tadi, sudah terjawab semua. Sebenarnya kalau kita mau bertanya terus bisa sampai berbuka puasa, karena hari ini juga ada kegiatan yang lain dan sebentar lagi kita akan masuk sholat asar. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan terlebih dahulu, Ustadz Asbullah, Ustadz Hanafi. Atau ada tambahan, Ustadz? Yang lain, Ustadz Doni, Dokter, Ustadz Rodi, Ustadz Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh para asatidz kita tadi sangat luar biasa ya, karena sudah banyak hal yang sudah dipecahkan, dalam arti kata dibahas dan dapat dijadikan rujukan bagi kita bersama. Hanya saja mungkin ada beberapa hal Ustadz yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa fikih itu produk. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Fikih itu produk. Bahwa fikih itu hukumnya bisa saja berubah. Pertama dengan adanya waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hanafi tadi. Keadaan. Apa contohnya? Bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i menetapkan hukum wudhu ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan batal, maka ketika beliau berada di Mekah berubah hukum itu dengan sendirinya. Ini dengan keadaan. Takkan mungkin orang tawaf batal terus wudhunya ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kapan selesai tawaf? Nah, maka berubahlah. Nah, kalau kita tengok kitab yang hari ini kita baca tentang halal dan haram Yusuf Al-Qaradawi ini, sedikit mungkin menjadi tertarik saya membacanya, bahwa saya merasa perlu juga mungkin kita merujuk kepada kitab aslinya kembali. Karena jujur tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hanafi bahwa kitab ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang berada di Eropa dan Amerika Serikat untuk pendekatan bagaimana Islam itu sesungguhnya tidak sedemikian anti terhadap sesuatu sebenarnya. Bagaimana Islam ini kembali datang membawa rahmatan lil alamin. Bagaimana fikih itu bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tentang orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam sesungguhnya. Makanya sedikit agak longgar buku ini sesungguhnya. Karena saya tengok tadi bicara tentang onani ini terlalu longgar, betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Hanafi tadi. Kalau kita rujuk kepada kitab tentang Yusuf Qaradawi sesungguhnya sangat luar biasa, beliau mengungkapkan apapun alasannya onani itu tidak dibenarkan. Nah, ini mungkin perlu juga menjadi pemikiran kita bersama. Jangan ini kita yang sudah paham tentang ilmu fikih
ini pula kita ambil dasar, oh kalau begitu selama ini saya menganggap begini gitu loh. Dengan adanya ini kita jadikan ini pula, oh kalau begitu ini ajalah aku pakai sekarang. Gitu. Ini yang dikhawatirkan nanti ini Ustadz Asbullah. Jadi mungkin bagi kita yang sudah pemahamannya lebih jauh, janganlah ini dijadi tolak ukur yang lebih menarik kesimpulan kita. Jadi kalau saya melihatnya kitab ini, buku ini diperuntukkan kepada orang-orang yang awam, yang baru saja ingin mendekati tentang Islam, maka Yusuf Qaradawi mencoba untuk bagaimana mereka tertarik untuk belajar tentang ilmu Al-Quran, ilmu sendiri. Cuman ada sedikit mungkin Ustadz yang juga di dalam pembahasan tentang penyembelihan, ada beberapa hal sekarang ini terjadi Ustadz, ini untuk diskusi kita bersama, bahwa sekarang ini ada di rumah potong itu orang menyembelih sekarang satu orang hewan kurban itu satu saja yang menyembelihnya, tapi caranya sekarang mereka pinsankan hewan kurban itu dengan menembakkan senapang angin di kepalanya, stunning ya. Ini bagaimana hukumnya? Ini perlu juga, karena saya baca dari tadi di Yusuf Qaradawi ini, padahal fikih kontemporer yang paling terkenal tuh di Yusuf Qaradawi inilah. Walaupun Imam Utsaimin juga orang yang berbicara tentang hukum fikih kontemporer, tapi ini tidak terbaca oleh kita sekarang. Nah, kemarin saya coba juga untuk neliti fatwa MUI. Di fatwa MUI itu dibolehkan gitu. Apa alasan mereka pun saya tidak bisa melihat kebolehannya seperti apa gitu. Mungkin stunning ini perlu diteliti lagi nih kepada kita lah yang paham tentang ilmu fikih. Apakah boleh memakan daging hewan yang hari ini dipinsankan dulu hewannya baru disembelih dengan alasan petugasnya tidak banyak? Maka kalau petugasnya banyak mungkin bisa diikat kakinya. Sekarang enggak, untuk melemahkan hewan itu mereka ditembakkan di kepalanya, di bagian kepalanya, lalu dia pingsan baru disembelih. Nah, tentu berbeda rasa dagingnya, karena sebaik-baik daging penyembelihan itu kan ketika menggunakannya dalam keadaan dia sadar, hidup. Nah, ini mungkin pembahasan mungkin ke depannya Ustaz, dan mungkin ada arah sedikit masukan dari kita bersama, dan kalau memang harus didiskusikan sekarang ya juga tak ada masalah. Mungkin itu tambahan dari ana Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Ridho Rinaldo SH MHI yang telah memberikan kesimpulan dan sedikit nanti mungkin kalau ada atau mau dijawab bisa ya. Boleh kita berikan. Ya, pertama Syekh Yusuf Qaradawi sendiri beliau memang banyak berbicara tentang fikih minoritas. Dan beliau punya buku fikih sendiri, Fiqhul Aqalliyat namanya. Fiqhul Aqalliyat itu artinya fikih minoritas. Itu yang khusus berbicara tentang orang-orang yang berada di negara minoritas muslim. Jadi kalau buku ini tidak. Buku ini bersifat umum. Jadi buku ini bersifat umum, cuman tetap saja bahwa yang namanya fikih itu ada istilahnya. Ya mungkin ada yang cocok untuk keadaan kita, mungkin ada yang tidak cocok. Ada yang mungkin nampaknya terlalu tasahul, ada yang nampaknya terlalu tasyaddud. Seperti patung tadi mungkin terlalu tasyaddud. Jangan kita hancurkan patung-patung yang di Jalan Sudirman tuh, karena setelah baca buku ini habis kita nanti masuk penjara kan. Maka ada yang sesuaikan dengan konteks. Tapi buku ini bersifat umum. Karena kalau untuk yang fikih minoritas beliau punya sendiri namanya Fiqhul Aqalliyat. Kemudian juga memang Syekh Yusuf Qaradawi beliau terkenal sebagai ulama yang cukup moderat. Terkenal moderat. Jadi tidak salah ketika kita membaca bukunya ini kok banyak yang agak-agak ringan gitu. Karena memang beliau terkenal sebagai moderat, dan itu memang ciri di antara ciri ulama Al-Azhar. Karena beliau kan S1, S2, S3 Al-Azhar. Itu rata-rata kalau ulama Azhar ini agak moderat, perbandingannya lebih luas, gitu. Maka tinggal kita lagi menyesuaikan. Kalau mau agak warok, ambil yang agak, kan masalah fikih perbedaan ini kan ada 3 kaidah.
jangan mengingkari sesuatu yang diperselisihkan ulama. La yungkarul mukhtalafu fiha. Yang kedua, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perkara yang diikhtilafkan dianjurkan. Ambil yang paling hati-hati. Yang ketiga, manutuliya bi syai'im minal mukhtalafi fiha falyuqallid man ajaza. Dalam keadaan darurat kita diuji untuk hal-hal yang mengambil pendapat yang mudah, silahkan ikuti yang membolehkan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terdesak. Itu fikih ikhtilaf. Jadi kaidahnya tetap memang kita diambil, kalau mau ngambil yang warok, ya silahkan ambil yang warok, tapi tidak bisa kita paksakan kepada orang. Nah, kemudian terkait dengan penyembelihan sistem stunning tadi ya Ustaz, dibolehkan. Jadi kalau membuat dia pingsan saja, artinya dia tidak mati dengan tembakan tuh, maka masih boleh karena dia pingsan. Artinya kalau dipingsankan ini masih boleh, artinya dia tetap mati dengan sembelihan, bukan dengan stunning tadi. Ini sudah ada bahasnya, nanti coba saya share lah ke kawan-kawan. Ini sudah dibahas oleh Majma' Fikih kalau tidak salah, sudah dibahas oleh Konferensi Internasional Fikih terkait dengan penyembelihan yang sistem demikian. Masya Allah, tapi itu semua membuka ruang diskusi bagi kita. Syukran Ustaz Ridho, Masya Allah. Baik, itu. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hasbullah LCMA dan juga Ustaz